Oke deh, langsung pertanyaan ketiga. Dari Instagram, Nicholas_accelerator. Bagaimana tanggapan kekristenan tentang LGBT? Nah, kalau kata tertentu, Kalau bahasan yang kayak gini gue ngeri-ngeri gue. Karena gue lagi nggak bahas Yahudi. Gue ngerinya kalau kayak gini nanti ntar gue. Jadi gini, sebenarnya isu LGBT sudah ada dari zaman Sodom dan Gomora, dan ini sebenarnya udah jadi perdebatan juga antara kaum LGBT dan heteroseksual. Yang bukan yang pro pernikahan sesama jenis. Iya, pro pernikahan sejenis dan yang tidak, yang kontra. Jadi kalau yang tentang malaikat dua datang itu loh. Jadi ada malaikat dua datang terus kayak siapa sih Sodom Gomora itu ceritanya si Lut. Iya, si Lutnya bilang bininya ke tetangganya gitu, udah lu kalau mau nih anak gue nih anak perempuan gue nih lu apain kayak gitu. Konteksnya di situ sebenarnya banyak perdebatan di situ, tapi kita nggak mau bahas itu, cuman bilang kalau sebenarnya isu LGBT juga udah ada dari, atau isu pernikahan sesama jenis sudah ada dari zaman Sodom dan Gomora. Nah, bagaimana kita menanggapinya adalah ini sebenarnya bukan memang dari alasan kekristenan, tapi juga dari humanismenya juga, karena kita Kristen bisa menganggap kalau misalnya orang yang tidak heteroseksual adalah orang-orang yang menyimpang, ya kan? Sepakat nggak kalau Kristen bilang gitu? Perilaku seksualnya iya bisa menyimpang kan? Kristen menganggap seperti itu. Jadi ketika mereka menyimpang, atau gue nggak bisa bilang mereka mendosa ya, atau nggak bisa bilang mereka salah juga, tapi kalau misalnya ada keinginan untuk gue pengen tetap hidup baik gitu, istilahnya hal itu nggak bisa dirubah menurut dia, ya itu urusan dia sama Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya dia ingin tetap berbuat baik tetap masih beribadah kepada Tuhan, ya Kristen harus merangkul. Sedangkan yang kita semua juga berdosa juga. Iya, kan? kita apa bedanya dosa? Kalau di Protestan sih nggak ada dosa kecil, dosa besar kan. Jadi anggaplah ini sebuah dosa. Apa bedanya dosa ini sama mencuri gitu? Nah, jadi kalau mereka ini istilahnya pengen tetap ke gereja, ya tetap rangkul. Kalau misalnya kita kita hakimi, ya dia bakal keluar. Justru malah gue dihakimi sih? Iya. Bukannya lu semua juga pendosa? Bahkan Yesus aja datang untuk orang pendosa. Jadi kalau misalnya dia makin dihakimi malah keluar dari komunitas kekristenan, ya sia-sialah kita menjadi penjala manusianya Tuhan gitu istilahnya. Lanjut. Jadi langsung gitu aja ya, udah tahu kan lah ya. Dari Maria.jessica0225 mau tanya tentang gereja Katolik dan lainnya yang percaya bahwa roti dan anggur benar-benar tubuh dan darah Kristus. Kemudian memakannya dalam perayaan Ekaristi, apakah itu kanibal? Terima kasih. Apakah itu kanibal? Pertanyaan apa? Gue suka ada orang ngasih perumpamaan. Baik. Kanibal. Lucu juga sih. Sorry, gue bukan menghina pertanyaan. Gue mungkin ya respon gue ini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang ya udah. Intinya gue suka ada orang ngasih perempuan bahwa perjamuan kudus, kita memakan perjamuan kudus, perumpamannya itu bukan seperti kita benar-benar makan ini, tapi perumpamannya itu seperti transfusi darah. Jadi darah Kristus dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui mulut, baru akhirnya kita memiliki yang identik dengan Kristus. Nah, seperti itu. Jadi bukan kanibal tentunya. Iya. Sama misalnya kayak baptisan dalam. Lu kata Rian Jombang. Kok Rian Jombang? Iya. Sumanto. Rian Jombang juga kan? Rian Jombang yang gini tahu. Oh, goblok. Iya, goblok. Sumanto, sorry salah. Sumanto gitu. Lah gitu. Nah, terus habis itu sama seperti baptisan. Dalam baptisan kan kita disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu kan bukan berarti kita literally ikut benar-benar mati dong. Maksudnya kita benar-benar mati terus habis itu muncul kehidupan yang baru. Seperti itu. Berarti kurang lebih kayak sola gratia sola fide ya. Udah, ini bukan ini bukan perspek Protestan, jadi kita skip aja. Oke.